Halo guys, balik lagi bersama saya di Alur Singkat. Kali ini, gue akan mereview sebuah film asal Filipina yang berjudul The Big Doll House. Film ini bercerita tentang kisah hidup para tahanan di dalam penjara. Eits, tapi ini adalah penjara khusus wanita cuy. Jadi tentu aja sangat menarik untuk kita tonton bersama-sama. Jadi langsung aja kita mulai filmnya dan I'm a long time woman and I'm serving my... Di hari yang cerah ini, penjara kedatangan 3 tahanan baru. Mereka pun langsung disambut dengan tahanan yang mati tergantung di dalam bambu. I'm a long time woman. Baru juga mulai nih film, anjir. Mereka pun diajak berkeliling melihat aktivitas para tahanan hingga diantar menuju. Setelah pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Walaupun dokter ini tampaknya tidak tertarik sama perempuan ya. You have some confidence to know that she's concerned about the prisoners. I bet she is. Cerita berfokus pada tahanan baru, yaitu Collier, yang beruntung mendapat teman satu sel bersama Alcott, Grier, Bodin, Farina, dan si nona lemes yaitu Harat. All you use around here. I'm Alcott. That's Greer. And Bodine's up there. Farina. And that's Harris. What's left of her? Say hello. To her, stupid. Hello. Gokil ya, bening-bening amat temennya. Don't you want the lower? I like being on top. Ho, ho, ho. Gak perlu berlama-lama, pada malam harinya, Collier mendapat ucapan selamat datang nih oleh teman-temannya. Dicelupin tuh kepalanya masuk ke dalam toilet. Untung ada Bondin yang merusak pesta penyambutan anak baru ini. Setiap tahanan yang melanggar peraturan akan disiksoi hingga mati. Dan di hari ini, tahanan yang di awal film tadi tuh akan dikremasi sesuai kepercayaannya. Dan ini dia cuy, Ibu Dietrich, sang kepala penjara. Cantik ya? Setiap hari, Fred dan Harry mengantar pasokan makanan dari kota ke dalam penjara. Karena memang lokasi penjara ini tuh ada di tengah hutan dan sangat terpencil. Mereka pun selalu berhayal dan membayangkan nikmat dan gurihnya para tahanan yang ada di penjara ini. I ain't gonna rape one of them. One of them is gonna rape me. Hey, girl. Bak seorang pangeran, Harry dan Fred menjadi rebutan para tahanan yang sudah lama tidak melihat batang tumpul. Dielus, dipegang, apapun akan mereka lakukan hanya untuk merasakan sentuhan pria. Kesehariannya, para tahanan ini melakukan kegiatan positif seperti bercocok tanam. Namun di saat lagi mencangkul, tiba-tiba Bondin ketahuan menerima sebuah surat dari pacarnya. You know this brings severe punishment. Alhasil, Bondin pun harus dikurung dan digantung di depan penjara. Aduh, sayang banget, mana bening cuy. I mean, will she be alright? Well, one thing's for sure, she'll get a hell of a lot of sunshine. No. Setelah lemes ya, Bondin pun dikembalikan ke kamar dengan keadaan memar tak berdaya. Namun semua temannya tuh tidak ada yang membantu ataupun peduli pada keadaannya Bondin. Cuman Alcott yang perhatian sama Bondin. Di saat seperti ini nih, si Alcott malah curhat kalau dia sangat ingin digenjot. It's the man. More than anything else, I miss having a man.
Makanya keesokan harinya nih, Alcott yang udah nggak tahan. You take it. Come on, lover boy, get to work. Tapi pas lagi enak-enaknya, tiba-tiba mereka digerebek sama kepala keamanan. Ya sudah tentu, Alcott pun tahu kalau dirinya akan dihukum. You see, it's as I told you. Your name. Dan bener aja muka Alcott yang mulus dan bening pun berubah menjadi penuh luka dan bonyok. Untung ada si dokter yang membantu Alcott. Nah, diam-diam ternyata si dokter ini menaruh hati pada Ibu Dietrich. For example, you're so much younger than I expected and more beautiful. Tanpa basa-basi, dokter pun mengajak Ibu Dietrich untuk makan malam. Could we have dinner sometime? Suppose that's possible. Di sisi lain, Bondin dan Alcott yang sudah tidak tahan dengan penjara ini mulai mengatur rencana bagaimana caranya supaya mereka bisa keluar dan menghirup udara bebas. Tapi sebelum mereka memikirkan untuk keluar, mereka harus membereskan konflik internal bersama Grier. Alcott dan Grier pun melakukan baku hantam dengan tangan kosong untuk menyelesaikan masalah mereka, cuy. Ha! Now I'm in my own natural element. Singkat cerita, Alcott pun menang. Sehingga mereka berdua pun langsung mengatur rencana nih untuk kabur dari penjara ini. Mereka semua pun langsung bekerja sama dan berpikir keras bagaimana meruntuhkan tembok penjara How do ini. you figure you're gonna pull it off? To tear down a house of blocks, what do? You knock out the main support. And who's the main support in this big dollhouse? Lucius. Namun diam-diam Grier malah membocorkan rencana Alcott pada kepala keamanan. There's going to be an escape. Dia terpaksa melakukan ini untuk menyelamatkan Harad yang sedang Harriet sakau. will die if she doesn't get any. She will suffer. Karena tidak dapat pasukan narkoboy dari kepala keamanan, Grier pun mencoba merayu Harry dengan memberikan dirinya meraba lubang kenikmatannya. Hi, sweet baby. Hi. Give me your hand. That's better than money. Dan memaksa Harry untuk membantu dirinya kabur dari penjara ini. Di sisi lain, Alcott, Bondin, dan lainnya lagi diperiksa oleh kepala keamanan untuk mengecek kebenaran dari informasi yang disampaikan Grier. Lebih tepatnya sih disiksa ya. Mereka dikurung di dalam ruangan dan dibiarkan mati perlahan. Lalu si kepala keamanan memanggil Collier untuk diajak ke ruang penyiksaan. I would like to have a private discussion with one of you. I wish to speak with Miss Collier. Singkat cerita, malam pun tiba. Harry dan Fred sudah kembali ke penjara dengan berharap menikmati indahnya lembah yang dimiliki Grier. Sedangkan di dalam sel, Harad yang sedang sakau semakin mengigau tidak jelas di saat Grier lagi mengalungkan sesuatu ke leher kucingnya Farina. Close up, will you? When we get out of here, you can hit the streets and get all the junk you need. Akhirnya, Harad yang sudah semakin gila dan dirinya pun menusuk Grier dengan dirinya pun tewas. Gokil. Di ruang penyiksaan, Collier pun ditiduri seperti yang dialami Bondin supaya dirinya ini mengaku tentang rencana mereka kabur dari penjara. Di sisi lain, kucingnya Farina pun sudah sampai dan membawa majikannya sebuah jebakan. Di saat suasana lagi genting nih, si Ibu Dietrich sama dokter lagi enak-enakan makan malam yang romantis. Fix yourself a brandy while I take care of some business. Akhirnya, kepala keamanan pun berhasil dijebak oleh Alcott dan dia pun disandra. Mereka pun menyelamatkan Collier dan mengikat kepala keamanan seorang diri. Fakta mencengangkannya pun terungkap. Ternyata Ibu Dietrich lah dalang di balik penyiksaan di penjara ini. Dia berpura-pura menjadi misterius untuk melihat dan menikmati semua tahanan saat disiksoi oleh kepala keamanan. Harry, we better get the hell out of here. Harry.
Di sisi lain, Harry pun cuma bisa terbengong-bengong melihat Greer, sang pujaan hati, udah tewas berlumuran darah. Harry, come on. Singkat cerita, para nona-nona manis ini pun kabur menggunakan truk yang dikendarai Harry dan Fred. Aman, mereka pun bertukar pakaian. Tapi selain itu, Harry dan Fred pun dipersilahkan untuk mencicip Ibu Dietrich yang sudah tak berdaya dan terikat, cuy. Namun lagi-lagi di saat lagi nikmat-nikmatnya, mereka digerebek oleh tentara Filipina dengan senyap. Pas ketemu orang, ternyata orang ini membawa Collier kembali ke penjara, cuy. Anywhere you wanna go. Glad to hear you say that, Miss Collier. Because I'm taking you right straight back to prison. We've been looking for you all day. Wah, gokil nih film asli. Sekian, itulah review alur cerita dari film The Big Doll House yang rilis tahun 1971. Gimana film ini menurut kalian, cuy? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan film seperti ini nih, silakan like, komen juga, dan pastinya subscribe dong. Yuk. Supaya makin semangat gitu untuk mengontennya. Terima kasih, gue cabut, dan bye-bye.